Selamat datang di Hasil Ngopi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Once Upon a Time in Indonesia 2020. Oh yeah, jadi bagaimana jadinya jika mantan karyawan bank terlibat perselisihan dengan gangster lintah darat yang punya gurita bisnisnya yang cukup luas? Beautiful because he's got good brains. Makin pelik ceritanya ketika tahu pentolan gangster punya masa lalu yang penuh dendam dengan si mantan karyawan bank. Itulah sekelumit cerita yang coba ditampilkan oleh film Once Upon a Time in Indonesia. Film Once Upon a Time in Indonesia ini bisa ditonton melalui situs streaming Disney Plus Hotstar. Cerita bermula ketika Max Franky Dermawan, seorang karyawan bank yang terlalu penuh perhatian dengan para nasabah yang ingin meminjam uang. Dia akhirnya dipecat dari bank karena terlalu baik meminjamkan. Jadi kita sebut saja si Max. Di tengah rasa kalutnya setelah dipecat dari bank, Max diantarkan Leo, kakak iparnya, ke seorang bandar rentenir bernama Rul. Si bandar meminta data nasabah yang pinjamannya ditolak oleh bank. Tempat Max bekerja dulu, namun Max menolak karena alasan privasi. Times in life you're gonna start slow. That's okay. We told ourselves, hey, we're gonna start slow. We're gonna keep going fast. We're gonna start slow, but we're always gonna finish fast. No matter what the score was, we're gonna finish hard. We're gonna finish fast. Yeah, they had us the first half. I'm not gonna lie. They had us. We weren't defeated, but they had us. But it took guts. It took an attitude. That's all it takes. That's all it takes to be successful is an attitude. And that's what our coach told us. He said, hey, it's gonna be tough. It's gonna be hard. You're gonna go out there. You're gonna battle. You're gonna. Dari situlah konflik dimulai. Rul yang tak terima ditolak oleh Max mulai mencelakai dia. Max pun dipukuli hingga masuk rumah sakit oleh orang suruhan Rul. Biaya rumah sakit yang tinggi membuat Max tak punya biaya dan akhirnya memberikan data peminjam. Sayang, hal itu berdampak buruk pada nasabah yang meminjam uang ke Rul. Max pun tak terima dan mulai menabuh genderang dengan Rul. Perang. Mereka berseteru, berkelahi, darah bertumpah-tumpah, bunuh-bunuhan yang kemudian jadi sajian dari film Once Upon a Time Indonesia. Bisa dibilang menyimak premis film Once Upon a Time in Indonesia menumbuhkan ekspektasi tinggi. Mengingat pada 1984 film Once Upon a Time in Amerika jadi laga yang sukses. Lalu pada 1991 film Once Upon a Time in China jadi salah satu seri film Mandarin yang berhasil dengan sequel-sequelnya. Ditutup dengan film Once Upon a Time in Hollywood yang berhasil sabet penghargaan Oscar. Maka dari pemilihan judul tak heran banyak yang berekspektasi tinggi. Dan sepertinya Hasil Ngopi terinspirasi dan akan bikin film Once Upon a Time in Hasil Ngopi. Namun film ini tidak terlalu mengubah ekspektasi itu jadi realita. Film aksi kriminal ini punya jalan cerita yang mirip sinetron. Awalnya film ini seperti kesulitan menemukan konflik. Baru terbuka konfliknya ketika Max menjumpai Rul dan terjadilah perselisihan yang sangat sengit. Sayangnya untuk sebuah film laga, Once Upon a Time in Indonesia memulai konfliknya terlalu sederhana. Bahkan agak sulit menemukan kekuatan dari film ini. Sebab hampir semua beberapa menit sekali, penonton disuguhkan dengan berantem terus-menerus. Film aksi memang identik dengan baku hantam, tapi cerita yang kuat tetap harus saja jadi nafas utama. If it could break the sound barrier, falling out of a window shouldn't be able to break it. I told you not to touch it! You built it all wrong! Did you even read the directions? It didn't fly for 1 second. It's not my fault if you made a plane that can't fly. I told you not to touch it! Entah mengapa film Once Upon a Time in Indonesia seperti kesulitan berkembang. Selain ceritanya yang kurang kuat, film aksi ini terasa seperti sinetron di awal tahun 2000-an. Dari mulai pengambilan gambar, warna yang jadul sampai scoring yang hampir terdengar di semua adegan. Sayangnya, scoring itu malah enggak terlalu membungkus ketegangan dalam film.
Aneh. Bungkus nasi goreng. Bungkus nasi goreng, kemresek ya, story. Selain itu, dialog yang dipakai juga ajak jadul dan kurang konsisten untuk sebuah film laga yang punya action badass. Barangkali kata ganti saya dan kamu kurang masuk. Nah, beberapa kali orang-orang bengis ini menggunakan kata saya dan kamu. Ya pasnya aku cok, norat cok, karo cok. Kemudian sisi nggak konsistennya ketika beberapa adegan mereka menggunakan kata gue dan lo. Jadi kadang-kadang saya, kadang-kadang kamu, kadang-kadang gue, lo. Nah, sebetulnya bahasa selengean lebih cocok untuk film ini. Tapi entah mengapa beberapa kali dialognya menggunakan kata-kata yang teramat baku. Sebetulnya film Once Upon a Time in Indonesia punya konflik yang bisa dikembangkan. Cerita soal Max dan Rule, lalu kisah Dev yang berkhianat dengan Rule. Atau kisah masa lalu ayahnya Max dan ayahnya Rule yang bisa banget jadi paket cerita yang bisa diurai untuk sebuah film berdurasi 2,5 jam. Wah, lama sekali. Ya, penonton memang harus menonton hingga 150 menit untuk melihat ujung dari kisah ini. 2,5 jam seharusnya cukup untuk mengurai konflik dengan pelan-pelan. Sayangnya konflik-konflik itu nggak dibangun dan diselesaikan dengan pas, sehingga ada beberapa konflik yang selesai dengan mudah. Kisah cinta Max dan Kay, anak buahnya Rule, teramat datar. Mereka ketemu sekali tiba-tiba sudah dekat. Sayang banget kurang bumbu-bumbu, padahal film ini punya waktu yang lama untuk itu. Entah lupa atau memang bagian dari skrip, ada beberapa hal yang dirasa kurang relevan. Seperti tampilan Max sebagai seorang pegawai bank. Max berambut gondrong dan diperbolehkan kerja, padahal agak sulit menemukan pegawai bank berambut gondrong. Lalu pada dialog ketika Max dirampok dan diambil dompetnya, si perampok tiba-tiba bilang, "Uang lo segini doang," katanya karyawan bank. Padahal perampok dan Max belum pernah ketemu sebelumnya. Lalu dari mana perampok itu tahu profesi Max? Oh ya, ada hal yang bisa menjadi mengganggu bagi sebagian orang, yakni keberadaan iklan yang kadang bikin salfok meski masuk dalam cerita. Entah memang iklan atau bukan, tapi yang jelas film ini beberapa kali menampilkan secara gamblang merek dagang, mulai dari bank BUMN, kenamaan, sampai dengan hotel di Bandung. Ini yang disebut dengan strategi marketing adik-adik yang baik hati. Film Once Upon a Time in Indonesia disutradarai oleh Asun Mawardi dan dibintangi oleh sejumlah aktor seperti Franky Darmawan dan lain sebagainya. Terlalu lama untuk disebutkan satu persatu. Bisa kalian cari sendiri di Google. Saya malas menyebutkan nama-nama artis ini. Nah, jika penasaran sama jalan ceritanya, film berdurasi 150 menit ini sudah bisa kamu tonton. Selamat menyaksikan film Once Upon a Time in Indonesia di platform Disney and Hotstar. Terima kasih adik-adik. Durasinya kurang, Cuk. Jadi kesimpulan dalam film ini adik-adik, jangan jadi pegawai bank. Ingat itu. Good job! Good job!